Di sebuah sekolah, seorang pengganggu bernama Jom bersama beberapa anteknya memukuli teman sekelas mereka yang bernama Sky. Jom memperlakukan anak itu dengan kasar, melemparkannya ke lantai dan mengencinginya. Kehidupan Sky sangat menyedihkan. Ia berpikir untuk melakukan bunuh diri, namun ia masih memiliki tekad untuk mencari Nano, gadis cantik misterius yang konon merupakan agen karma. Gadis itu kabarnya suka berpindah-pindah sekolah untuk membongkar kebobrokan yang berada di sekolah. Sky sangat ingin membawa gadis itu ke sekolahnya dan membantu mengatasi masalah perundungan. Keesokan harinya, Joe meminta Sky untuk mengerjakan PR sekolahnya dan memaksa Sky untuk memberikan semua jawaban ujian kepadanya. Sky memberikannya, namun ia juga menjebaknya dengan mengolok-olok guru di kertas PR milik Jom. Hal tersebut membuat Jom dimarahi oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah akan memberitahu ayah Jom tentang hal itu. Ayah Jom tentu sangat marah, di mana ia sangat berbeda dengan saudarinya yang baru saja mendapatkan beasiswa penuh sampai S3. Kemarahan itulah yang harus dihadapi Jom. Setelah makan malam, ia dibawa ke ruang bawah tanah, di mana ayahnya membentaknya dan memukuli tangannya dengan brutal. Keesokan harinya di sekolah, ketika jam sudah menunjukkan pukul 3 sore, Sky mencoba bergegas untuk pulang, tetapi Jom berhasil menangkapnya di tempat parkir. Ia memaksa Sky untuk memilih antara memukul anjing atau menerima pukulan itu sendiri. Daripada memilih kedua itu, Sky memutuskan untuk membela diri. Jom mengikatnya di pagar kawat dan membakar rambut kemaluannya sambil merekamnya. Jom tertawa histeris kepadanya, mengatakan bahwa ia akan menyebar video itu jika Sky berani macam-macam lagi kepadanya. Setelah apa yang terjadi, Sky memutuskan untuk menggantung dirinya sendiri. Namun gak lama kemudian, Nano muncul dari langit dan menawarkan Sky bantuan. Nanoนะคะ. Setelah menyelamatkan nyawanya, Sky memeluk Nano dan berterima kasih kepadanya karena telah membantu. Rupanya beberapa hari yang lalu, Nano mengirimkan petunjuk kepadanya, namun Sky malah menganggap pesan itu sebagai pesan iseng. Pada akhirnya, Nano setuju untuk membantu Sky membalas dendam. Semuanya dimulai ketika Sky mengganti kursi Jom dengan toilet yang membuatnya ditertawakan oleh satu kelas. Ketika pelajaran ingin dimulai, Nano datang ke kelas itu dan memperkenalkan dirinya sebagai murid baru. Ia memutuskan untuk duduk tepat di depan Jom yang saat itu sedang menahan malu. Nano mengejeknya habis-habisan dengan memberikan kertas jawaban palsu. Setelah kelas selesai, Sky memancingnya ke sebuah ruangan untuk menakut-nakutinya. Sky menerornya dengan kostum badut, namun gak lama kemudian tangan Jom mengalami infeksi yang mengharuskannya untuk segera ke UKS. Nano mengambil kesempatan itu untuk menjahili Jom, di mana ia menukar tangan Jom dengan palu mainan. Merasa kesal, Jom memukuli Nano memakai palu mainan itu, namun ia malah mempermalukan dirinya sendiri. Ejekan terus berlanjut, di mana Nano terus-menerus memprovokasi Jom. Sementara teman-temannya Jom merekam semuanya, dan Nano menyuruh mereka untuk mengunggahnya ke internet. Gak lama setelah itu, Sky muncul, di mana ia langsung memukuli Jom hingga babak belur. Nano tertawa histeris,
Namun bukan itu yang sebenarnya terjadi. Itu adalah apa yang Nano inginkan, namun Sky menentang ekspektasinya. Ia bahkan mengulurkan tangannya sebagai tanda persahabatan kepada Jom. Setelah apa yang terjadi, Sky mengakui bahwa ia tidak ingin menjadi orang yang sama seperti Jom. Sky tertarik pada Nano karena ia membuatnya memahami harapan, dan sekarang ia merasa telah belajar pelajaran berharga dari Nano. Mendengar hal itu, Nano tidak sependapat dan mengabaikan pujian Sky. Nano juga sempat menggoda Sky, di mana ketika Nano ingin menciumnya, Sky lebih memilih untuk berfoto dengannya. Sky meminta Nano untuk selalu berada di sisinya, namun secara tiba-tiba, Nano menghilang dari sana. Dalam narasinya, Nano mengenalkan tentang segitiga terlarang yang pada dasarnya itu adalah area panggul wanita. Seseorang merekamnya dengan kamera tersembunyi untuk mengintipnya. Akibat hal itu, 3 orang mahasiswi dipermalukan dan melapor kepada guru mereka. Lebih buruk lagi, guru itu tidak melakukan apapun untuk membantu korban, melainkan menyalahkan mereka karena tidak bisa menjaga diri. Para pengintip ini adalah masalah besar, namun sepertinya para guru tidak melakukan apapun untuk membantu, dan oleh sebab itulah Nano hadir di sekolah itu. Mok mengantar Nano berkeliling, di mana ia langsung menarik perhatian para pengintip itu sendiri. Video perkenalannya membuat banyak pria membicarakannya secara online. Sementara itu di sebuah grup chat, para pengintip nampak sedang membicarakan Nano dan menawarkan harga yang tinggi untuk mengintip Nano. Gak lama dari itu mereka mendapatkan donasi yang sangat banyak, di mana hal itu merupakan api semangat untuk mengintip Nano. Namun, Nano mengumpulkan pasukannya dan mereka bekerja sama untuk menemukan kamera tersembunyi. Mereka berhasil menemukan kamera utama yang berada di dalam mata boneka. Akibat hal itu, para pengintip pun segera memasang kamera di setiap ruangan, berharap bisa mengintip Nano. Namun, walaupun sudah memasang banyak kamera, mereka masih belum bisa mendapatkan gambar Nano, di mana kamera mengalami masalah setiap Nano melewatinya. Nano juga meledek mereka dengan mengenakan rok yang lebih pendek setiap harinya. Lucunya, Nano membalikan keadaan, di mana ia membagikan foto Doi dengan penis kecilnya. Teman-temannya Doi tidak tahu itu, dan Doi hanya terdiam ketika teman-temannya tertawa karena foto itu. Iniของดอยปะ แล้วเจอกันนะ ดอย Tidak kehabisan ide, mereka menambahkan kamera tersembunyi di sepatu milik Markau. Setelah itu, ia menghampiri Nano, mengatakan bahwa ia ingin membuat video wawancara. Nano menurutinya, sekaligus menyuruh seekor anjing untuk menyerangnya. มาดูกันเยอะๆนะ Di ruang pertolongan pertama, dokter menjelaskan bahwa ia hanya mampu menyelamatkan 1 testis saja. Testis yang satunya lagi rusak parah, dan akibat dari semua itu, ia menjadi bahan olok-olok di sekolah. Ketika pulang sekolah, Pik melihat komentar kecewa di grupnya karena mereka merasa dibohongi. Gak lama kemudian, Nano menghampiri rumahnya dan mengembalikan sepatu Markau yang tertinggal. Pik menawarkannya untuk minum-minum di rumahnya, padahal sebenarnya ia ingin menjebaknya. Terima kasih. Namun walaupun Nano sudah meminum banyak air, ia tidak merasa ingin buang air kecil dan langsung pergi dari sana. Di sekolah, para pengintip mulai membuat rencana lagi untuk mengintip Nano. Mereka mengirimkan pesan atas nama Mok
menyuruh Nano untuk menemuinya di ruang audiovisual. Di sanalah Nano bertemu mereka bertiga. Mereka berkata bahwa jika mereka tidak bisa merekamnya secara diam-diam, mereka akan melakukannya secara paksa. Namun, Nano malah memanfaatkan kesempatan itu, meraih tangan Pik dan memaksanya untuk mengambil foto miliknya dari bawah. Nah, hน่อยนะภาพมันละเอียดนิดนึงอะ Setelah beberapa jam, akhirnya mereka bisa melihat foto itu. Namun ternyata foto itu bukanlah foto Nano, melainkan foto guru mereka. Lebih buruknya lagi, guru itu ternyata adalah ibunya Pik. Mereka menggunakan foto itu untuk memuaskan hasratnya, tanpa tahu bahwa itu bukanlah Nano. Pek แม่คิดว่าเป็นแม่จะเข้าห้องเป็กเมื่อไหร่ก็ได้หรอ Keesokan harinya di sekolah, mereka mengadakan acara untuk Hari Ibu. Pik dan temannya sungkem kepada ibu mereka sebelum akhirnya masalah tiba, di mana proyektor sekolah menampilkan kumpulan foto area panggul wanita. Di sana Nano mengaku bahwa ialah yang merencanakan semua itu. Lebih parahnya lagi, Nano menunjukkan para pengintip yang tertangkap basah dan membuat malu mereka semua. Suasana di sekolah benar-benar kacau, di mana semua orang mengeroyok para pengintip, mengikat mereka di sebuah kursi. Setelah itu, Nano memamerkan celana dalamnya yang bertuliskan Nano di bagian belakang. จริงๆไม่เห็นต้องแอบถ่ายเลย ขอกันดีๆแนโนให้ดูอยู่แล้ว Di suatu hari, nampak seorang pria bernama Jamie yang sedang melakukan live streaming dengan anjing kesayangannya. Jamie mendapatkan banyak pujian, terutama dari para pecinta anjing. Namun ada seseorang yang tidak menyukainya, di mana ia adalah teman kelasnya sendiri, Hongtae. Ia membuat banyak akun hanya untuk menghujat Jamie. Ketika berada di kelas, Jamie dihampiri oleh Nano dan memuji salurannya. Setelah berfoto dengannya, Nano menghampiri Hongtae untuk mengobrol. Tapi di sana ia sempat melihat Sky yang nampak sedang mencarinya, namun Nano tidak menyapanya. Setelah kelas selesai, Hongtae merasa cemburu dengan Jamie yang baru saja mendapatkan 200.000 followers. Ibunya bahkan terobsesi dengan saluran Jamie, di mana hal itu membuat Hongtae merasa sendirian. Namun, semua itu berubah ketika ia melihat pesan muncul di streaming Jamie yang bertanya apakah sulit merawat anjing betina. Hal itu memberi Hongtae ide jahat, di mana ia memutuskan untuk melancarkan kampanye pelecehan seksual terhadap hewan. Gak lama kemudian, seseorang di internet memutuskan untuk bergabung, dan hashtag ban Jamie mulai menjadi tren di sosial media. Hongtae terus memberikan hujatan kepadanya, bahkan ia memposting foto Jamie dengan deskripsi yang memprovokasi. Akibat hal itu, Jamie memblokir akunnya, namun rupanya ia memiliki banyak akun di HP-nya. Hal itu membuat Jamie kewalahan dan mengakhiri siaran langsungnya. Keesokan harinya, Hongtae terbangun dengan keadaan segar. Popularitas Hongtae mulai meningkat, di mana dalam semalam ia berhasil mendapatkan hampir 500 followers. Hal tersebut merupakan api semangat untuk menyerang Jamie. Di sekolah, Jamie dihampiri oleh beberapa fansnya, termasuk Nano yang menyemangatinya dan memberikan baju anjing. Fansnya menasihatinya untuk jangan terlalu dipikirkan, karena mereka yang menghujatnya hanya iri kepada Jamie. Akhirnya, ketika malam hari, Jamie melanjutkan live streamingnya dengan anjingnya yang dinamai Hong. Salah satu user bernama Papa Mio menghujatnya, di mana ia adalah Hongtae. Terjadilah pertarungan daring di sana. Nano berada di tim Jamie, meluncurkan kampanye tandingan dengan hashtag Save Jamie.
Nano menyaksikan pertarungan itu dengan gembira, membuat para anti-fans itu kewalahan. Ketika para anti-fans sudah kewalahan untuk menghadapinya, mereka pun memilih untuk mundur. Jamie lagi-lagi mendapatkan support dari fans di sekolah, sementara Hongtae melihatnya dengan cemburu. Hongtae terus memikirkan cara untuk menjatuhkan Jamie, hingga ketika Hongtae melakukan riset, ia menyadari bahwa Jamie berbohong tentang adopsi dan kisah asal-usul anjingnya. Akibat hal itu, Jamie bolos sekolah, sementara namanya menjadi perbincangan hangat di kelasnya. Nano berkata bahwa mungkin saja ia tahu pemimpin anti-fan itu, dan ia mulai mencurigai teman sekolahnya. Mendengar hal itu, Hongtae menjadi panik, berniat untuk menghapus akunnya. Namun gak lama kemudian, ia mendapatkan pesan dari seorang anonim yang mengirimkan gambar bangkunya bertuliskan nama akun dia. Merasa panik, Hongtae berlari ke kelasnya, namun ia tidak menemukan ada coretan di bangkunya. Saat itulah Nano muncul dan mengatakan bahwa ia hanya berpura-pura menjadi teman Jamie, di mana sebenarnya ia cukup acuh tak acuh terhadapnya. Nano kemudian memprovokasinya untuk memulai tren dengan hashtag ban Jamie. Hingga pada akhirnya, tegar itu bersama dengan hashtag Save Jamie mulai menjadi tren. Ketika hashtag ban Jamie ingin menduduki peringkat teratas, Nano turun tangan. Nano mulai membongkar identitas asli akun-akun provokator itu, di mana ia adalah Hongtae. Akibat hal itu, massa berbalik melawannya, membuat Hongtae terpojok. Semua orang menyebut Hongtae sebagai pencari perhatian, mengunggah fotonya secara online beserta alamatnya. Pada akhirnya, ketika semuanya sudah tenang, Hongtae mempertanyakan mengapa Nano membantu Jamie. Nano menjawab bahwa ia justru telah membantu Hongtae, di mana ialah yang pertama kali mendukung postingannya. Namun Nano menyebutkan bagaimana kampanye kebencian Hongtae justru berdampak sebaliknya pada Jamie. Pengikutnya kini meroket hingga 500.000 followers. Tanpa kebencian Hongtae, akunnya tidak akan pernah dilihat oleh banyak orang. Setelah apa yang terjadi, Jamie kini telah memutuskan untuk menindak Hongtae dan mereka yang terlibat dalam kampanye fitnah tersebut. Sementara Nano menyebut Hongtae sebagai anti-fan paling imut, lalu pergi dari sana. Di sekolah lain, nampak seorang influencer bernama Blossom yang mempromosikan kampanye media sosialnya sendiri, Tubuhku, Pilihanku. Ia berpendapat bahwa seluruh wanita memiliki hak untuk membuat keputusan atas tubuh mereka sendiri tanpa paksaan atau campur tangan orang lain. Kata-kata itulah yang membuat seluruh wanita di sekolah itu mengidolakannya. Begitu juga dengan Nano. Blossom juga mendapat kecaman dari kepala sekolah, beranggapan bahwa Blossom membahayakan reputasi sekolah. Namun ia tetap dengan pendiriannya, sebelum akhirnya ia pergi dari sana. Selama kelas seni, Nano menghampiri Blossom dan menunjukkan kebanggaannya terhadap moto hidup Blossom. Nano berkata bahwa ia telah membuat channel pribadinya yang bernama Only Nano. Tentu saja hal itu membuat Blossom terancam, takut channel pribadinya akan dikalahkan oleh Nano. Nano mulai mendapatkan beberapa pelanggan di salurannya. Bahkan ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa Nano jauh lebih seksi dari Blossom. Hingga selang beberapa hari, Nano mulai mengalahkan Blossom. Kepopulerannya yang semakin meningkat membuat Blossom iri dengannya, di mana ia memasang senyum palsu kepada Nano ketika mereka sedang bicara. Nano berterima kasih kepada Blossom karena berkat dirinya ia bisa menjadi cewek paling populer di sekolahnya. Setelah apa yang terjadi, Blossom melaporkan Nano kepada kepala sekolah, mengatakan bahwa Nano bisa merusak reputasi sekolah akibat videonya. Nano pun diinterogasi,
sementara Blossom melihatnya dengan senang. Ketika pulang sekolah, Nano meminta penggemarnya untuk membantunya agar salurannya bisa tetap aktif. Akhirnya keesokan harinya, para fans Oli Nano memberikan sekolah itu sumbangan dan sebuah kotak yang diberikan untuk kepala sekolah. Setelah melihat isi kotak itu, kepala sekolah berubah pikiran dan mulai mendukung slogan "Tubuhku Pilihanku". Blossom dan Nano bersaing memperebutkan perhatian di salurannya dengan Blossom meniru semua yang dilakukan oleh Nano. นาโนว่ามันธรรมดาไปแล้วอะ Sampai Nano duduk dengan cara yang agak provokatif di depan kamera, dan saat itu juga Blossom berhenti mengikutinya. Di sekolah, wajah Nano terpampang di mana-mana dengan slogan "Tubuhku Pilihanku". Akibat banyaknya dukungan itu, Nano menawarkan kencan 1 hari di bioskop film dewasa kepada siapapun yang berdonasi paling banyak. Namun, Nano merebut semua tawaran itu dan memutuskan untuk berkencan dengan Sky. Pada akhirnya, mereka pun bertemu kembali dan berkencan di salah satu bioskop. Nano berkata bahwa sebelumnya tidak ada yang bisa menemuinya lagi, di mana Sky merupakan orang pertama yang berhasil bertemu dengannya kembali. Hal tersebut mengungkapkan bahwa Nano tertarik pada Sky. Akibat dari kencan itu, mereka yang benar-benar telah berdonasi menjadi marah. Mereka mulai menyerang Nano dan menuntut untuk mengetahui siapa Sky sebenarnya. Pada akhirnya, Nano memutuskan untuk mencabut tawaran kencannya dan mengubahnya menjadi hubungan 1 malam dengannya. Siapapun yang menyumbang paling banyak ke Dewan Pendidikan akan mendapatkan 1 malam bersamanya. Melihat hal itu, Blossom berusaha agar Nano dikeluarkan dari sekolah, tetapi pesannya sendiri tentang "Tubuhku Pilihanku" malah berbalik menghantuinya. Lagi pula donasi akan disumbangkan ke sekolah dan kepala sekolah setuju dengan hal itu. Pada akhirnya, pertandingan untuk mendapatkan Nano pun dimulai. Semua cowok di sekolah itu berdonasi untuk pendidikan, berharap bisa bermalam dengan Nano. Nano pun mengumumkan pemenangnya di sekolah dengan nomor 109 sebagai orang yang beruntung. Setelah itulah, Blossom memutuskan untuk memprovokasi para donatur dan mendorong mereka semua untuk datang ke hotel malam itu. Ketika para siswa sampai di sana, mereka mendapati itu bukan tipuan. Kepala sekolah adalah orang yang menang, di mana ia adalah si brengsek yang menyumbang paling banyak. Hingga ketika para siswa melihatnya, mereka memukulinya. Nano pun mempersilahkan mereka untuk mengambil tubuhnya, dan terjadilah adegan mengerikan di sana, di mana hal itu merupakan peringatan bagi Blossom. My body, my choice nah. Blossom hanya bisa terdiam dan kembali membuka pakaiannya di depan kamera. Namun kali ini ia gemeteran. Berpindah ke sekolah lain, seorang siswa bernama Pankam nampak sedang memotret fondasi gedung yang buruk yang rencananya akan dijadikan gedung sekolah baru mereka. Kabarnya gedung itu berusia 100 tahun dan media sosial ramai dengan klaim korupsi yang dilakukan oleh para guru. Pankam bukanlah satu-satunya orang, melainkan ada sekelompok murid yang bekerja sama dengannya untuk mengungkap korupsi di sekolahnya. Mereka disebut grup penentang, yang anggotanya antara lain ada Wanda, Tae, dan Beng. Ketika mereka lagi menjalankan misinya, Nano menyusup ke dalam kelompok itu dan berniat ingin membantu mereka. Saat itu juga suara teriakan terdengar dari luar, di mana ternyata ada orang yang meninggal akibat tertimpa bangunan gedung 100 tahun. Kepala sekolah Yam dengan mudah menutup-nutupi kematian itu, dan ia justru kekeh ingin memakai gedung itu lagi. Rencananya gedung itu akan dibuka dalam waktu 24 hari lagi. Sementara itu, Nano bermain di kedua sisi, memamerkan bukti grup penentang kepada kepala sekolah yang tidak pernah didapatkan oleh para pengajar. Nano pun diberikan rencana oleh kepala sekolah, sementara para pengajar cemburu dengannya. Para pengajar tidak senang dengan tindakannya melangkahi rantai komando, dan ia diperingati oleh wakil kepala sekolah untuk tidak langsung menemui Yam di masa mendatang. Ketika sedang upacara,
tiang bendera yang katanya baru direnovasi tiba-tiba saja terbakar dan membuat murid panik. Akibat hal itu, para murid semakin percaya bahwa kepala sekolah melakukan korupsi. Sementara Nano menemui wakil kepala sekolah, Kai, dan membicarakan tentang kejadian tadi. Ternyata kontraktornya adalah Ruja Construction, perusahaan yang menangani renovasi gedung 100 tahun. Kai adalah orang yang menyetujui semua itu, dan mereka telah bekerja sama dengan perusahaan tersebut untuk waktu yang lama. Lebih plot twist lagi, ternyata pemilik Ruja Construction adalah istrinya Kai. Hal itu pun memperkuat kecurigaan bahwa adanya korupsi renovasi gedung 100 tahun. Korupsi semakin parah dengan kepala sekolah yang mengatur upaya menutup-nutupi, berpura-pura bahwa grup penentang telah menyabotase tiang bendera. Sebuah catatan dengan tanda seru ditemukan di tempat kejadian, dan itu membawa pramuka yang dipimpin oleh Nano ke markas grup penentang. Meskipun beberapa anggota berhasil melarikan diri melalui jendela, 2 orang termasuk Beng berhasil ditangkap, yang bahkan mengatur panggilan video dari seorang insinyur untuk menunjukkan bukti bahwa gedung 100 tahun layak untuk dihuni kembali. Karena kedua siswa itu terancam dikeluarkan dari sekolah, mereka terpaksa mengungkapkan identitas anggota lainnya untuk menghindari hal itu. Namun, mereka tetap setia pada prinsip mereka dan tidak membocorkan identitas anggota lainnya. Setelah apa yang terjadi, grup penentang yang tersisa berkumpul di salah satu kelas untuk membicarakan aksi mereka selanjutnya. Hubungan dalam kelompok itu mulai retak, dan Wanda pergi ketika Nano muncul karena percaya bahwa dialah penyebab kekalahan kelompok itu. Namun, Nano memiliki bukti bahwa sang insinyur ternyata palsu dan menunjukkannya kepada kelompok itu. Hal ini membuat Kai berada di bawah tekanan dan berusaha keras untuk menutupi semuanya. Ia mengalihkan perhatian dengan gosip sebuah pasangan yang baru saja putus di sekolah, Bebe dan Tete. Karena semua itu, tekad grup penentang diuji. Mereka bertanya-tanya, apakah semua yang telah mereka lakukan selama ini sia-sia. Pada akhirnya, acara pembukaan gedung 100 tahun pun dimulai. Kepala sekolah ia melakukan pemotongan pita, dan para murid pun dipersilakan masuk secara bertahap. Gak lama dari itu, Nano memasuki pikiran Pankam, memerintahkannya untuk segera beraksi. Pankam pun menarik Bebe dari sana, dan para murid mulai teralihkan perhatiannya. Semua murid tertuju pada perkelahian itu, di mana Pankam menanyakan secara paksa kenapa Bebe putus dengan Tete. Karena hal itu, Tete terpancing, dan ia mendorong Pankam sebelum akhirnya mengajak Bebe untuk balikan. Berita itu dengan cepat tersebar ke seluruh murid, membuat mereka yang berada di gedung penasaran dan mulai turun ke bawah. Berkat kisah cinta itu, semua murid pun terselamatkan, sementara para guru tewas akibat reruntuhan gedung 100 tahun. Setelah apa yang terjadi, Nano keluar dari reruntuhan itu sambil membawa anjing milik kepala sekolah. Nano berkata kepada Pankam bahwa reruntuhan gedung 100 tahun itu adalah monumen untuk grup penentang. Nano akhirnya pergi dari sana dan mengirim pesan kepada Sky. Dalam narasinya, Nano berbicara tentang bagaimana kekuasaan dapat merubah seseorang dan mengungkapkan jati diri yang sebenarnya. Di sebuah sekolah, tepat 1 bulan sebelum pemilihan OSIS, kampanye dilakukan. Seorang siswa karismatik bernama Paradon berkampanye untuk para murid dan mendapat sambutan yang cukup positif dari semua orang. Tentu saja, Nano hadir untuk menambah keseruan. Ia memiliki karisma yang sama dengan Paradon dan memutuskan untuk meluncurkan merek satu ciuman satu ide. Nano menukar sebuah ciuman sederhana dengan sebuah ide untuk sekolah tersebut. Alih-alih menjadi salah satu dari mereka, Paradon ingin bertukar ide dan bekerja sama dengannya. Ia menolak ciuman itu dan menawarkan ide yang masuk akal. Ia ingin membagikan anggaran kepada setiap ketua kelas dan membiarkan mereka mengelolanya serta menetapkan aturan mereka sendiri. Mengetahui hal itu, Nano tidak setuju karena menurutnya akan merepotkan ketua kelas. Nano membuang ide itu mentah-mentah yang membuat Paradon kesal. Selang beberapa waktu, seluruh murid dihebohkan dengan video skandal tentang Nano.
Namun, Nano justru memanfaatkan hal itu dan menjelaskan bahwa video viral dirinya adalah deepfake. Ia menghasut orang-orang untuk menantang Paradon dengan mengatakan bahwa Paradonlah yang membuat semua itu. Semua upayanya pun menjadi bumerang. Nano bahkan mendapat dukungan dari para gadis dan jejak pendapat bergeser mendukung Nano. Setelah apa yang terjadi, Paradon berbicara dengan Nano secara pribadi. Ia menjelaskan bahwa pemilihan ini sangat berarti baginya, di mana ia sudah lama menyiapkan matang-matang untuk menjadi ketua OSIS. Sedangkan Nano muncul secara tiba-tiba dan menduduki posisi 1 dalam pemilihan dengan waktu yang begitu singkat. Paradon mengungkapkan impiannya untuk membuat masyarakat sejahtera, tapi Nano meragukannya dan pergi dari sana. 1 hari sebelum pemilihan, Paradon mengalami kecelakaan ketika ia hendak menolong pedagang yang menyeberang. Para murid merekamnya dan mengunggahnya ke sosial media, menganggap Paradon sebagai pahlawan. Akibat hal itu, banyak yang memilih Paradon, hingga tidak disangka Paradon berhasil memenangkan pemilihan. Nano mengucapkan selamat kepadanya, sekaligus memberikan sebuah flash disk. Ketika Paradon membuka isi flash disk itu, ia terkejut karena isinya adalah kecurangan timnya yang menukar kotak suara. Dengan marah, Paradon memukuli teman satu timnya itu sampai babak belur dan mengumumkan penipuan tersebut kepada seluruh murid. Akhirnya, untuk bertanggung jawab, Paradon memutuskan untuk mengundurkan diri. Setelah apa yang terjadi, Nano menghampiri Paradon yang sedang merenung di pinggir sungai. Ketika ia bertanya kenapa Nano tidak mengeksposnya, Nano menjawab bahwa ia hanya ingin tahu apakah Paradon adalah orang yang jujur atau tidak. Nano akhirnya memutuskan untuk melihat seperti apa Paradon di masa depan. Sambil menggenggam tangannya, kita melompat ke masa depan dan melihat Paradon di sebuah auditorium menerima penghargaan alumni berprestasi. Namun, video dari kecurangan pemilihan itu ditayangkan dan citranya tercoreng selamanya. Kembali ke masa kini, tepatnya ketika Nano memberikan flash disk. Paradon pun segera melihat video itu sekaligus menghapusnya. Semenjak bersalaman dengan Nano, Paradon mengalami delusi yang cukup parah. Semua itu adalah cara Nano untuk menunjukkan bahwa Paradon tidak akan lepas dari noda masa lalu, bahkan jika ia berhasil. Paradon pun menghampiri Nano dan meminta untuk menghapus salinan video kecurangan itu. Tapi rupanya Nano tidak membuat salinannya, melainkan ia mempunyai bukti kecurangan lain tentang bagaimana Paradon berpura-pura menjadi pahlawan. Merasa kesal, Paradon mengambil lubang besar di lengannya dan berusaha membunuh Nano. Dalam narasinya, Nano menjelaskan bagaimana manusia tetap memilih jalan yang salah, meskipun ia sudah mendapatkan apa yang ia mau. Sedangkan beberapa orang tetap menjadi baik, meskipun kegelapan memihaknya berkali-kali. Itu semua tentang jati diri. Gak lama kemudian, Sky datang dan menyelamatkan nyawanya. มาได้ไง เราควรเป็นคนถามแนนโนนะ Ketika mereka bertatapan, Paradon menusuk Sky dari belakang dan kembali menyerang Nano. Setelah membunuh mereka, Paradon membuang mayat mereka ke dalam sungai. Ketika keduanya tenggelam, Nano membuka matanya dan segera membawa Sky ke permukaan. Namun sayangnya Sky sudah meninggal dan ia menggendong Sky sambil menangis. Di masa depan, Nano kembali ke auditorium untuk menghadapi Paradon. Ia memutar rekaman pembunuhan di acara reuni sekolah dan reputasinya langsung hancur. Akibat hal itu, Paradon melakukan bunuh diri, seperti bagaimana pengecut menghindari hukuman atas perbuatannya. Kembali ke Nano, yang mengucapkan sampai bertemu di semester berikutnya. แล้วเจอกันใหม่เทอมหน้านะ ทุกคน